Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Iman Santoso sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital. Pada kali ini, kelompok 1 dari kelas 1N akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Transformasi Digital pada UMKM Soto Tangkar Masno. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Susta Maharani sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya Nazla Rahmatullah. Saya Salsajana Koika. Saya Kaira Mirabildari. Saya Willy Asmi. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah fondasi untuk perekonomian di Indonesia. Perkembangan teknologi dan digitalisasi berlangsung pesat secara global. Banyak UMKM di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menggunakan teknologi digital. Masalah-masalah seperti kurangnya infrastruktur, rendahnya kemampuan digital, dan akses pembiayaan yang belum memadai menjadi faktor hambat utama dalam proses digitalisasi. Sementara itu, pengaplikasian teknologi digital dapat membuka peluang besar bagi UMKM. Salah satu UMKM-nya yaitu Soto Tangkar yang merupakan makanan khas Betawi dengan cita rasa yang khas dan nilai budaya yang signifikan. Pemilihan UMKM ini didasarkan pada keasliannya dalam menjaga riset tradisional meskipun banyak terdapat kompetisi dari usaha akan modern. Selanjutnya di sini ada profil UMKM Soto Tangkar Masno. UMKM Soto Tangkar Masno adalah usaha makanan lokal yang mulai berjalan sejak tahun 2010 di kota Cilegon. Usaha ini didirikan oleh Sumarno, mantan koki di Hotel Marbella yang memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang masakan. Ia memutuskan untuk memiliki usaha sendiri setelah bekerja lama di perhotelan. Dengan kemampuannya dalam membuat masakan khas, beliau memilih menu utama berupa soto tangkar, yaitu hidangan berkuah dengan rasa daging yang khas. Lokasi pertama usaha ini berada di di sekitar Jalan Stasiun Cilegon, tepatnya di depan SMPN 1 Cilegon, dan seiring meningkatnya permintaan, usaha ini membuka cabang kedua di kantin khas Universitas Sindang. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kondisi digitalisasi menggunakan flowchart. Yang pertama di sini ada pembelian bahan baku. Jadi pemilik ini membeli bahan baku utama seperti daging, ayam, dan bumbu setiap pagi di pasar. Jadi untuk proses pencatatan bahan baku ini dilakukan secara manual. Dan yang kedua ada pengolahan bumbu dan masakan. Jadi bumbu ini dibuat terlebih dahulu oleh tim manajemen di cabang Untirta. Kemudian yang ketiga ada pelanggan datang atau lewat pesan online. Jadi untuk pemesanan ini pelanggan lebih sering datang langsung, namun Soto Tangkar juga menerima pesanan melalui online. Dan yang selanjutnya ada yang keempat, laporan penjualan oleh pegawai. Dan yang kelima ada pembayaran tunai atau QRIS. Jadi pembayaran dilakukan secara tunai atau menggunakan QRIS yang sudah tersedia. Dan yang terakhir ada rekap manual Excel oleh pemilik. Jadi laporan penjualan dibuat oleh pegawai setiap hari, lalu pemilik menginput ulang menggunakan Excel. Selanjutnya di sini ada analisis kesiapan digital. Jadi di sini kita menggunakan digital readiness index dengan skala 1 sampai 5. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek kepemimpinan dan strategi. Di sini mendapatkan skor 3 dengan pemilik ini sangat tertarik pada digitalisasi terbuka pada sistem kasir, katalog atau dashboard. Dan yang kedua ada SDM dan literasi digital, mendapatkan skor 2. Di sini pemilik paham dengan aplikasi digital ataupun Excel. Jadi untuk pegawainya sendiri itu lumayan gaptek sehingga sulit menggunakan kasir digital. Dan yang ketiga ada proses bisnis. Di sini mendapat skor 2,5. Jadi beberapa proses sudah menggunakan Excel dan GoFood dan GrabFood. Dan yang keempat ada teknologi. Di sini mendapatkan skor 2. Jadi dengan posisinya itu sudah memiliki HP, internet atau QRIS dan Excel. Dan yang terakhir ada data dan keamanan. Di sini mendapatkan skor 1,5. Jadi pencatatan hanya menggunakan Excel dan dasar pegawai melaporkan dengan sistem manual.
Di sini untuk rata-rata indeks kesiapan digitalnya itu menempatkan skor 2,2 dengan kategori yang sedang sampai menengah. Jadi aspek terkuatnya sendiri itu dari kepemimpinan, karena pemilik ini sangat terbuka terhadap digitalisasi. Aspek terlemahnya itu yaitu data dan keamanan, karena seluruh pencatatan dilakukan secara manual. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu analisis permasalahan dan tantangan digitalisasi. Yang pertama itu SDM masih gaptek, di mana pegawai ini kesulitan menggunakan aplikasi kasir digital sehingga usaha sebelumnya memakai kasir digital tidak bertahan lama, dan hal ini membuat pemilik memilih kembali ke sistem manual atau Excel. Yang kedua itu ada biaya implementasi sistem digital, di mana pemilik menyebut bahwa sistem kasir digital dianggap cukup mahal sehingga menjadi kendala dalam pengadaan perangkat atau software. Yang ketiga itu ada proses pencatatan manual karena error, di mana pencatatan dilakukan pegawai secara manual lalu diinput ulang ke Excel oleh pemilik. Hal ini membuat laporan tidak selalu tepat waktu dan berpotensi tidak akurat. Dan yang keempat itu tidak ada sistem inventory otomatis, di mana stok bahan baku hanya dicatat secara manual di Excel tanpa adanya sistem otomatis yang memudahkan pemantauan stok harian. Yang kelima itu ada kurangnya pemanfaatan media sosial secara maksimal. Meskipun satu tangan ini memiliki Instagram, pembaruan konten masih jarang dan sebatas katalog, pemilik mengakui bahwa promosi digital ini masih kurang memadai atau kurang optimal. Yang kedua itu ada ketergantungan pegawai untuk laporan harian, di mana pemilik itu tidak standby di warung, jadi laporan harian sangat tergantung pada pegawai dan kualitas laporan seringkali berbeda. Dan yang terakhir itu ada belum ada pelatihan digital untuk UMKM. Jadi pemilik tersebut itu belum pernah mengikuti pelatihan UMKM Go Digital sehingga strategi digitalisasi masih terbatas pada pemahaman pribadi. Selanjutnya itu ada analisis peluang digitalisasi, di mana meskipun menghadapi berbagai kendala, UMKM tangkat ini memiliki banyak peluang untuk mengembangkan digitalisasi. Yang pertama itu ada peluang memperluas jangkauan, bisa melalui GoFood atau GrabFood. Terus juga yang kedua itu ada integrasi pembayaran digital KRIS, karena pelanggan cukup sering menggunakan KRIS, menggunakan pembayaran digital bisa dioptimalkan untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan perhitungan uang. Yang ketiga itu ada implementasi sistem kasir digital, di mana pemilik tertarik menggunakan kembali dengan fitur yang lebih sederhana dan murah. Ini bisa membantu pencatatan otomatis laporan harian dan kontrol stok. Yang keempat itu ada optimasi media sosial dan konten digital. Ini melalui Instagram yang dapat dikembangkan menjadi media promosi aktif melalui foto menu, video proses memasak, atau testimoni pelanggan, terus promo harian. Terus yang terakhir itu ada pembuatan e-katalog menu digital. Pemilik ini telah menggunakan Instagram sebagai katalog. Ini dapat dikembangkan menjadi katalog PDF atau katalog WhatsApp khususnya yang lebih mudah diakses oleh pelanggan. Bagi selanjutnya itu ada rekomendasi solusi transformasi digital. Yang pertama yaitu ada sistem kasir digital atau point of sales, di mana sistem kasir ini merupakan sebuah inovasi yang ditujukan untuk menggantikan cara pencatatan manual yang masih menggunakan Excel. Yang kedua adalah sistem inventory manajemen sederhana, yaitu sistem manajemen yang menyediakan persediaan sederhana yang bisa diterapkan, baik dengan menggunakan Google Spreadsheet yang dilengkapi dengan otomatis maupun melalui seperti buku warung. Yang ketiga ada implementasi e-katalog digital atau media sosial. Nah, dengan menggunakan hal tersebut bisa mengimplementasikan e-katalog yang lebih profesional dan berbasiskan digital melalui Instagram bisnis ataupun WhatsApp bisnis. Lalu yang terakhir ada dashboard penjualan otomatis, yaitu fitur analitik yang terintegrasi melalui sistem POS yang mampu menyajikan data penjualan secara visual tepat dan dalam waktu nyata. Lalu yang kedua selanjutnya ada rekomendasi kebijakan atau dukungan eksternal, di mana ada pelatihan mengenai literasi digital dan pemakaian aplikasi bisnis. Yang kedua ada pendampingan atau bimbingan dalam digital marketing yang melibatkan mahasiswa, inkubator bisnis atau relawan UMKM. Yang terakhir yaitu ada subsidi atau bantuan untuk software dan perangkat digital melalui program corporate social responsibility. Berdasarkan hasil pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM Soto Tangkar Masno ini memiliki potensi besar untuk berkembang melalui digitalisasi. Pemilik memiliki minat kuat untuk menerapkan teknologi digital, namun penerapannya masih terbatas karena beberapa kendala. Kesiapan digital UMKM berada pada kategori rendah menengah dengan skor 2,2. Artinya, fondasi teknologi sebenarnya sudah ada, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha. Dengan kondisi ini, digitalisasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pemasaran, memperbaiki
memperbaiki pencatatan dan membantu pengambil keputusan yang lebih akurat berbasis data. Jika transformasi digital dilakukan secara bertahap dan terarah, UMKM Sekolah Farmasi ini memiliki peluang meningkatkan daya saing dan siap menghadapi rencana pengembangan cabang di masa yang akan datang. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.